Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iga Yuni Lestari dari kelas B20. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan stratifikasi sosial di sekolah sebagai contoh di RA Muslimat NU Penjalinan Kajuran. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembagian atau pelapisan dalam masyarakat, artinya dalam suatu kelompok pasti ada perbedaan kedudukan atau posisi. Stratifikasi sosial berdasarkan yaitu 1. Status atau kedudukan, 2. Peran, 3. Kekuasaan atau wewenang. Stratifikasi ini terjadi dalam semua lingkungan termasuk di sekolah. Yang kedua yaitu konsep stratifikasi dalam pendidikan. Sekolah sebagai sistem sosial memiliki struktur berlapis, artinya di dalamnya ada aturan dan susunan tertentu. Terdapat perbedaan yang pertama yaitu kedudukan, kedua tanggung jawab, 3 hak dan kewajiban, di mana perbedaan ini membentuk tingkatan atau hierarki dalam lingkungan sekolah. 3. Bentuk stratifikasi. Stratifikasi sosial dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu stratifikasi terbuka. Adalah sistem pelapisan sosial yang memungkinkan seseorang naik atau turun statusnya melalui usaha, kemampuan, atau pendidikan. Contoh di sekolah, siswa yang awalnya pendiam bisa menjadi lebih aktif dan percaya diri. Contoh di masyarakat, anak dari keluarga sederhana bisa menjadi guru atau pejabat karena pendidikan. Yang kedua, stratifikasi tertutup, yaitu sistem pelapisan sosial yang tidak memungkinkan seseorang berpindah status, biasanya ditentukan sejak lahir. Contohnya sistem kasta di India, seseorang lahir di kasta tertentu dan tidak bisa pindah kasta. Yang kedua, keturunan bangsawan. Status ini ditentukan dari keluarga. Yang ketiga, stratifikasi campuran. Stratifikasi campuran adalah gabungan antara sistem terbuka dan tertutup, di mana ada bagian yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah. Contoh sederhana, anak dari keluarga mampu lebih mudah akses pendidikan, tapi tetap harus belajar untuk berhasil. Di sekolah biasanya termasuk stratifikasi terbuka, artinya siapapun bisa berkembang menjadi lebih baik melalui usaha dan kemampuan. Sebagai contoh di RA Muslimat NU Penjalinan Kajuran Magelang. Di RA Muslimat NU Penjalinan Kajuran ini terdiri dari 2 orang tenaga pendidik, 1 kepala sekolah yang merangkap sebagai guru kelas, kemudian 1 lagi guru kelas yang juga merangkap sebagai operator. Selain itu, siswa di sekolah ini memiliki karakter dan juga kemampuan yang berbeda-beda serta latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya, stratifikasi pada guru. Perbedaan stratifikasi pada guru terlihat dari jabatannya. Kepala sekolah memiliki posisi paling tinggi karena mengatur sekolah dan juga mengambil keputusan. Sedangkan guru sebagai operator lebih fokus mengajar dan mengelola administrasi. Ini menunjukkan adanya perbedaan status dan juga peran. Selanjutnya, stratifikasi pada siswa. Stratifikasi juga terjadi pada siswa. Ada siswa yang aktif, percaya diri, dan sering tampil memimpin teman-temannya. Dan ada juga siswa yang cenderung pendiam dan kurang aktif. Perbedaan ini membuat posisi mereka dalam kelompok menjadi berbeda. Sebagai contoh nyata, misalnya ketika di kelas ada siswa yang sering memimpin doa karena lebih percaya diri. Ada juga siswa yang lebih banyak diam dan mengikuti teman. Selain itu, siswa yang mendapat dukungan dari orang tua biasanya lebih cepat memahami pelajaran dan itu sangat berpengaruh bagi siswa. Selanjutnya, analisis sesuai teori. Jika dikaitkan dengan teori-teori yang ada, kondisi ini termasuk stratifikasi sosial terbuka karena posisi bisa berubah, dipengaruhi kemampuan dan usaha serta peran. Hal ini sesuai dengan konsep stratifikasi sosial dalam sosiologi pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial memang ada di sekolah. Hal ini terlihat dari perbedaan jabatan guru, perbedaan kemampuan dan juga keaktifan siswa. Nah,
Semua ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa dalam setiap kelompok sosial pasti ada pelapisan, dan stratifikasi sosial ini juga dapat menciptakan suasana sekolah yang lebih harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.